Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama pasukannya untuk menemui Hawazin dan pasukannya yang telah dipersiapkan oleh Malik bin Auf untuk memerangi umat Muslim dan untuk melenyapkan Islam, supaya dia bisa menguasai seluruh Jazirah Arab dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa Rasulullah telah membagi pasukan menjadi beberapa divisi yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid sebagai pemimpin 1000 pejuang. Demi Allah, aku sungguh khawatir, saudaraku Abbas, karena kita akan segera turun ke dataran dan juga lembah yang tidak kita ketahui. Abbas berkata, apakah kau khawatir sementara kau sedang bersama Rasulullah? Dia adalah Nabi Allah yang diutus dan dia sama sekali tidak mengucapkan keinginannya sendiri, melainkan apa yang diturunkan kepadanya. Rasulullah memerintahkan untuk membagi pasukan jadi beberapa divisi dan kau ada di garis terdepan sebagai pemimpin 1000 pejuang. Semoga orang tuaku juga bersamamu ya Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan karena pasukan yang besar atau senjata kita, tapi karena iman kami kepada Allah yang membela utusan Allah dan menunjukkan tentang agama Islam. Abbas berkata, kaum muslim, wahai para pejuang Allah, Rasulullah akan memberikan kalian kemenangan yang besar kalau saja kalian bertahan dan juga bersabar. Aku merasa seakan kita akan kalah, bahkan sebelum kita berperang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hah? Kita berada di atas pegunungan dan kita bisa menguasai lembah dan jalur mereka. Mereka tidak tahu apapun tentang kita. Dan pasti kita bisa mengalahkan mereka. Bagaimana aku bisa perang sementara aku mengkhawatirkan keluarga dan hartaku yang dengan sengaja diletakkan Malik di belakang kita seperti ini? Saudaraku, dia memang orang yang cerdik. Dia meletakkan kaum wanita di atas unta di belakang untuk menambah jumlah kita dan membuat takut kaum muslim. Khalid bin Al-Walid tiba dengan timnya di Hunain. Dan dia berada dalam jangkauan pemanah dari Hawazin. Tetapi Malik bin Auf memerintahkan mereka untuk menunggu sebentar sampai lebih banyak lagi kaum muslim yang masuk ke dalam jangkauan panah mereka. Berikan kami isyarat untuk segera menyerang mereka sekarang. Hei, tunggu dulu. Sampai kebanyakan dari mereka semua masuk dalam jangkauan panah kita. Baru kita serang mereka secara sekaligus. Iya, itu benar sekali, Malik. Rencana Malik bin Auf berhasil pada awalnya. Saat dia menunggu kaum muslim, dia melakukan penyergapan bagi mereka dan menyembunyikan anak buahnya di antara tebing dan di balik pepohonan. Dan pada saat yang paling tepat, pasukannya pun kemudian menyerbu pasukan muslim dengan melepaskan anak panah. Ini merupakan pukulan berat bagi Islam dan sebuah pelajaran penting yang harus disadari. Serangan musuh harus diwaspadai, terutama serangan Hawazin. Pada saat itu kaum muslim dikalahkan pada awal pertempuran. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tetap merasa teguh dan yakin akan kemenangan dari Allah. Lalu kemudian beliau mengarahkan tunggangannya ke arah Hawazin. Dan bersamanya ada beberapa kaum muslim, termasuk pamannya Abbas, yang berusaha menghentikan tunggangan Rasulullah karena mengkhawatirkannya. Abbas berkata, "Ya Rasulullah, kau ada dalam jangkauan panah mereka." Rasulullah pun menjawab, "Aku utusan Allah, tidak berbohong." Istirahatlah Khalid. Saat ini kau benar-benar sudah terluka parah. Tidak ada istirahat kecuali kemenangan atau wafat Sahid, saudaraku. Khalid pingsan. Ayo kita pindahkan dia. Ayo bantu aku. Ayo. Abbas berkata, "Dengar semua kaum muslim, pergilah kepada Rasulullah. Dengar semua kaum muslim, pergilah kepada Rasulullah." Keberanian dan kegagahan yang tak tertandingi yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kegigihan, ketabahan, dan tujuannya terhadap kaum musyrik yang sebelumnya menang atas kaum muslim. Beliau meminta Abbas untuk memanggil umat Islam dan berkata, "Wahai orang-orang dari Ansar, wahai sahabat Ikrar Ridwan, datanglah kepada Rasulullah." Abbas berkata, "Wahai kaum Ansar, wahai para sahabat, datanglah kepada Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah." Wahai kaum muslim. Wahai kaum muslim. Rasulullah memanggil kalian. Kembalilah. Dengar panggilan Al-Abbas. Wahai para sahabat. Kembalilah. Kembalilah. Demi Allah, kami hanya mendengarkan dan mematuhi perintahmu ya Rasulullah. Untukmu ya Rasulullah. Untukmu ya Rasulullah. Kemudian Abbas memanggil umat Islam lainnya. Dan dia pun mengikuti panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia kemudian berdoa, "Ya Allah, aku minta kepadamu apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, aku minta kepadamu apa yang akan kau berikan pada kami." Saat itu Syaibah bin Utsman bin Abi Talha berdiri memperhatikan Nabi. Dan ketika dia melihat semua orang berpaling darinya, dia pun merasa sangat bahagia. Meskipun dia sendiri adalah seorang muslim. Ayahnya pun tewas pada hari Uhud. Demi Allah, aku tidak ikut pergi bersamamu Muhammad untuk mendukungmu. Melainkan aku keluar karena aku takut Hawazin akan menang terhadap pihak Quraisy. Dan sekarang, aku akan membalaskan dendamku ya Muhammad. Rasulullah pun berpaling kepadanya dan meletakkan tangannya di dadanya dan berkata, "Ya Allah, bimbinglah Syaibah." 3 kali beliau mengucapkannya sambil meletakkan tangannya di dada, lalu mengangkat tangannya. Demi Allah ya Rasulullah, begitu kau mengangkat tanganmu dari dadaku, kau menjadi sosok yang paling aku kasihi di dunia ini. Aku merasakan kedamaian. Belas kasihan Rasulullah selalu datang, bahkan dalam keadaan tergelap sekalipun, untuk mengajar dan membimbing kita. Dan itu merupakan pelajaran lain dari Rasulullah dalam biografinya yang indah. Demikian pula kaum muslim harus belajar. Dan belajar bahwa Allah adalah pemenangnya. Dan bahwa mereka bukan menang karena jumlahnya atau peralatan, tetapi karena iman mereka. Dan mereka memiliki banyak contoh dalam hal ini, seperti Badar dan Mu'tah.
Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada mereka dan mengirim malaikat untuk berperang dengan mereka dan memenangkan mereka. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Wahai saudaraku, ini adalah harinya Muhammad dan kemenangannya jadi milik kita. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Ayo! Malik bin Auf dan beberapa kaum musyrik dari Hawazin dan Thaqif yang dikalahkan oleh Allah di Huwanin bersembunyi di dalam benteng besar di Taif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengepung mereka.